Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Hani di pelajaran matematika. Matematika pelajaran kesukaan kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan dengan aturan tertentu. Jadi kalau kita melihat bilangan yang tersusun rapi dan memiliki aturan tertentu, itu kita sebut dengan pola bilangan. Nah, kita akan mulai pembahasannya satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu tentang macam-macam pola bilangan. Yang pertama, pola penambahan atau pengurangan yang tetap dari suku sebelumnya. Contoh dari pola ini adalah seperti nomor 1, bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah pola bilangan ditambah 1. Kemudian ada lagi pola bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini adalah pola bilangan dengan ditambah 2. Kemudian contoh selanjutnya adalah 100, 96, 92, 98, 84. Ini adalah contoh dari pola bilangan dikurang 4. Masih banyak contoh lainnya, nanti kita bisa eksplor di latihan soal dan pembahasan. Oke, lanjut ke pola yang kedua, yaitu pola perkalian yang tetap terhadap bilangan asli atau bilangan sebelumnya. Nah, seperti apa sih contohnya? Kita lihat saja seperti ini. Contohnya, yang pertama adalah bilangan asli yang dikalikan dengan 2. Seperti yang kita ketahui, bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka setiap bilangan kita kalikan dengan 2. Berarti 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bilangan asli yang dikalikan dengan 2. Kemudian contoh yang kedua, bilangan sebelumnya dikalikan dengan 3. Nah, ini adalah contohnya. Jadi bilangan pertama itu 1, dikalikan dengan 3 jadi 3, 3 dikalikan 3, 9, dikalikan 3 lagi jadi 27, dikalikan 3 lagi menjadi 81, dan seterusnya. Nah, pola bilangan perkalian ini tidak harus di bilangan-bilangan bulat saja. Bisa juga pengalinya adalah bilangan pecahan maupun bilangan negatif. Jadi kalau misalnya kita melihat bilangannya menjadi pecahan, itu padahal dikalikan tidak masalah. Ya, begitupun dengan pola yang sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Itu tidak apa-apa kalau dikalikan atau dijumlahkan dengan bilangan yang bukan bilangan bulat, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pola perpangkatan. Contoh, pola bilangan dari bilangan asli yang dipangkatkan dengan 2. Nih, contohnya adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Ini didapatkan dari bilangan asli dipangkatkan dengan 2. 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, dan seterusnya. Ini adalah pola perpangkatan. Kemudian ada lagi pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal seperti ini bentuknya, nanti akan kita buatkan pembahasan khusus, ya, pembahasan sendiri tentang segitiga Pascal. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu bilangan Fibonacci. Fibonacci itu sebenarnya adalah nama orang, jadi dia yang menemukannya, ya. Bilangan Fibonacci didapatkan dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Contoh. Nih, contohnya adalah contoh yang pertama, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Kalau kita lihat di sini, angka 2 atau bilangan ketiga itu didapat dari 1 tambah 1. Sedangkan yang bilangan keempat atau suku keempat itu didapat dari 1 ditambah 2 dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua, ada 7, 9, 16, 25, 41. 7 ditambah 9, 16. 9 tambah 16, 25, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari bilangan Fibonacci. Lanjut, pola konfigurasi objek. Ya, ini adalah
pola bilangan yang didapat dari konfigurasi atau pengubahan suatu pola objek dalam bentuk bilangan. Contohnya nih, ada pola bilangan persegi. Kalau kita lihat di situ titik-titiknya membentuk sebuah persegi, maksudnya jumlahnya ya, misalnya 1. Kemudian yang itu tingginya 2, lebarnya 2, panjangnya 2, lebarnya 2. Yang gambar ketiga itu 3, 3. Kemudian yang keempat itu 5, 5, sehingga bilangan seperti ini disebut dengan bilangan persegi. Masih banyak contoh yang lainnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke? Nah, itu adalah macam-macam dari pola bilangan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu macam-macam dari pola bilangan, tentunya kita harus mengetahui atau menentukan persamaan pola bilangan. Nah, persamaan pola bilangan yang pertama akan kita bahas adalah persamaan pola bilangan penjumlahan atau pengurangan, yang akan kita bahas sebagai berikut ini. Nah, kita lanjutkan materinya, yaitu menentukan persamaan dari barisan bilangan. Nah, ini saya ambil dari buku paket halaman 5 sampai 22. Buku paket yang mana? Buku paket BSE pemerintah yang warnanya kuning. Nanti saya tunjukkan ya. Tuh, nah, menentukan persamaan barisan bilangan itu sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian dan simbolnya. Ya, pengertian dan simbol. Nih, pengertian dan simbol. Nah, pertama, simbol yang kita gunakan yaitu adalah simbol N. Nah, N dalam pola bilangan menyimbolkan urutan pola bilangan yang digambarkan dengan bilangan asli. Nah, sedangkan UN itu menyimbolkan suku ke N atau bilangan ke N. Jadi, kalau misalnya kita melihat N itu adalah isinya bilangan asli, sedangkan UN itu dibaca dengan kalimat suku ke N atau bilangan ke N. Misalnya U1 berarti artinya suku ke 1 atau bilangan ke 1 atau bilangan pertama. Seperti itu ya untuk simbol-simbolnya. Nah, lanjut ke pembahasan utamanya tentang menentukan persamaan dari barisan bilangan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah pola bilangan dengan menjumlahkan. Ya, penjumlahan. Nah, di sini kalau kita lihat ada, saya contohkan di sini pola bilangan genap. Di sini angkanya 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kita lihat ini ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Seperti itu ya. Tapi ternyata persamaannya bentuknya perkalian. Nanti kalian akan tahu kenapa bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua saya contohkan adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil kalau lihat di sini ini polanya ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Kemudian ketika sudah kita hitung nanti persamaannya menjadi 2 min N. Dari mana? Nanti kalian cari sendiri menggunakan cara yang akan saya ajarkan. Ya. Nah, di sini ada lagi yang perlu kita ketahui. Nah, pola bilangan seperti pola bilangan genap dan ganjil ini disebut juga dengan pola bilangan aritmatika atau barisan aritmatika. Kalau kalian belum tahu, pengertian dari barisan aritmatika adalah barisan yang pola bilangannya memiliki selisih yang sama atau hasil pengurangan dengan sebuah suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, misalnya saya contohkan di sini, kita lihat dulu ya. Contohnya adalah buktikan bahwa bilangan 4, 7, 10, 13, 17, dan seterusnya adalah barisan aritmatika. Nah, di sini 4 itu kita sebut dengan U1 atau suku pertama. 7 itu adalah suku kedua, 10 suku ketiga, dan 13 adalah suku keempat, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, langsung saja di sini, selisihnya selalu ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Jadi 4 tambah 3, 7, 7 tambah 3, 10, dan seterusnya. Nah, ini untuk bentuk persamaan dari rumusnya ternyata cocok. Ya, dia sesuai dengan
pengertiannya, yaitu memiliki selisih yang selalu sama. Maka barisan dari 4, 7, 10, 13, 17, dan seterusnya bisa kita sebut dengan barisan aritmatika. Nah, jadi kalau yang penjumlahan akan saya sebut dengan barisan aritmatika ya. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan lanjut bagaimana cara menentukan rumusnya. Nah, di sini ada dua cara ya yang saya akan berikan. Cara yang pertama yaitu dengan cara menggunakan tabel. Ya, ini contohnya masih sama kayak yang tadi soal di atas. Tentukan persamaan dari barisan 4, 7, 10, 13, 17, dan seterusnya. Pertama kita cek dulu, apakah barisan ini adalah barisan aritmatika? Kita cek, selisihnya 3, 3, 3, 3, cocok. Berarti benar dia adalah barisan aritmatika. Nah, setelah itu kita akan menjawab menggunakan tabel. Ya, di sini saya akan perbesar tabelnya. Nah, ini bilangan ke 1, 2, 3, 4, dan N, itu artinya N seterusnya bisa kita lanjutkan sampai berapapun kita mau. Kemudian suku ke N itu isinya adalah suku pertama 4, suku kedua 7, suku ketiga 10, suku keempat 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mulai menjabarkan. 4, suku pertama kita tetap tulis saja 4 di sini. Kemudian dari 4, untuk mendapatkan 7, kita harus menambah dengan 3. Ya, betul ya, tambah dengan 3. Nah, kemudian dari 7, kita akan mencari 10. Maka kita akan menambahkan 3 lagi, sehingga penjabarannya menjadi seperti ini. Kemudian akan kita tambah lagi 3 agar menjadi 13. Begitu seterusnya sampai berapapun kita mau. Tapi ini kita hanya mengambil sampelnya saja. Nah, kemudian setelah dijabarkan seperti ini, kita buat lebih simpel. Ya, ternyata 4 itu bisa kita tulis jadi 4 ditambah 3 dikali 0. Kenapa harus ada 3-nya? Supaya ini sama semua punya angka 3. Nih, jadi kita bisa mengeneralisasikan. Ya, kali 0 tetap 4. Kemudian kalau ini disebutnya bisa 4 ditambah 3 dikali 1. 4 ditambah 3 kali 2, 4 ditambah 3 kali 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mulai mencari persamaannya. Kalau kita lihat dari bagian yang seperti ini, kita lihat ada bilangan yang berubah ya. Contohnya ini, 0, 1, 2, 3. Berarti nanti di sini ada 4, 5, dan seterusnya. Tapi kita akan mengganti bilangan ini dengan sebutan N. Ya, dengan sebutan N. Sedangkan N itu sendiri, tadi apa artinya N? Dalam yang menyimbolkan urutan pola bilangan yang digambarkan dengan bilangan asli. Maka di sini isinya harus bilangan asli. Maka dimulai dari 1. Di sini harus 1 nih. Gimana caranya di sini biar jadi 1? Kita akalin. Di sini jadinya 4 ditambah 3 dikali 1 dikurang 1. Jadi tetap 0 kan ya? Oh, 1 kurang 1 kan 0, tetap ya. Nah, di sini selanjutnya jadi 2 dikurang 1. Tetap ya, tetap 1. 3 dikurang 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita udah dapat nih. 1, 2, 3, 4 udah bilangan asli. Berarti boleh kita ganti dengan simbol N. Maka generalisasi dari perhitungan tabel ini adalah 4 ditambah 3 dikali N dikurang 1. N-nya boleh kita ganti angkanya apa saja. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih pembahasannya. Maka didapatkan persamaan UN sama dengan 4 ditambah 3 dikali N dikurang 1. Atau boleh kita sederhanakan bentuknya menjadi UN sama dengan 1 plus 3N. Dapat dari mana? 3N-nya kita distribusikan ke dalam sini menjadi 4 ditambah 3N dikurang 3. Dan sedangkan yang sejenis bisa kita kurangi. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah 1 ditambah 3N atau 3N ditambah 1.
Nah, ini adalah cara tabelnya. Nanti di contoh soal dan latihan soal akan ada yang seperti ini, akan dibahas lagi supaya lebih paham. Oke, nah selanjutnya saya juga akan memberitahukan apa sih kegunaan dari persamaan UN ini. Nah, kegunaannya seperti ini. Nih, seumpamanya kita ditanya, berdasarkan soal contoh 1, tentukan suku ke-20 ya dan suku ke-41. Kita kan udah punya bentuk UN-nya. Maka N-nya tinggal kita ganti saja dengan 20 dan 41. Maka kita dapat untuk suku ke-20 yaitu 61 dan suku ke-41 adalah 124 tanpa harus mengurutkan. Kebayang dong kalau kita harus ngurutin, nambahin 333 selama 41 kali. Itu kan lama banget ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Tuh, nah itu adalah cara yang pertama, yaitu cara tabel. Nah, cara yang kedua ini caranya lebih wow. Kenapa lebih wow? Karena bentuknya sudah digeneralisasikan. Digeneralisasikan seperti apa? Ke dalam persamaan barisan aritmetika. Nah, jadi kalau kita sudah tahu nih, asalnya dari sini kita akan pelajari barisan aritmetika. Barisan aritmetika yang tadi sudah dijelaskan, itu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, atau UN sama dengan A ditambah B dikali N dikurang 1. Sama saja ya, cuman ini dibalik nih. Waktu kelas 7 kita sudah pelajari tentang yang seperti ini. Kenapa bisa dibalik? Nah, keterangannya ya, UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama, B adalah selisih suatu suku dengan suku sebelumnya yang memiliki suku sebelumnya atau beda, kita sebut juga dengan beda, atau UN dikurang UN dikurang 1. N adalah urutan bilangan asli. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka jadi lebih mudah. Ya, kita tinggal masukkan saja. Rumusnya kan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Maka kita lihat saja di sini. Di soalnya. 4, ini bilangan pertama kita sebut dengan A. Kemudian ini adalah B. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Nanti akan dibahas di pembahasan soal yang lebih jelasnya ya. Jadi tunggu saja di video selanjutnya akan ada pembahasan soal tentang persamaan barisan aritmatika. Seperti itu ya. Saya rasa untuk video kali ini cukup sampai situ dulu karena sudah cukup panjang ya. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga dapat dimengerti dengan baik tentang pola bilangan ini. Dan akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.